Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan membawakan podcast dengan judul perlunya proses multidimensi diri serta internalisasi dari perspektif sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya Baharudin Yusuf Fajrul Usman sebagai host. Saya Aulia Fafina berperan sebagai guest. Oke, kita langsung ke topik aja, yaitu tentang konsep diri dan komunikasi. Poin yang pertama, apa sih konsep diri bersifat multidimensi? Konsep diri bersifat multidimensi itu memiliki banyak perspektif dalam konsep diri. Konsep ini merupakan pola penilaian konsep dari diri individu yang melihat ke dalam perspektif yang lebih luas terhadap diri individu, sehingga bisa mendapatkan gambaran diri individu dari berbagai sudut pandang yang beragam dan dinamis. Salah satu pola pengembangan konsep diri yang banyak dilakukan adalah dengan menggunakan pola konsep diri yang bersifat multidimensi. Oke. Oh ya, apakah ada keuntungan apabila kita bersifat multidimensi? Tentu ada. Di antaranya kita dapat melihat karakteristik individu dari berbagai macam konteks pada diri individu, dapat memprediksi perilaku seseorang, dapat membantu menyelesaikan permasalahan pada individu, dan dapat mengembangkan integrasi antar konstruk daripada konsep diri yang bersifat unidimensional. Selanjutnya, apa sih pengertian tentang konsep diri adalah proses? Jadi konsep diri adalah proses merupakan konsep diri yang dapat berkembang di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita dapat berkembang terdiri dari banyak aspek seperti dari kemajuan yang kita alami dari bayi yang hanya dilahirkan tidak membawa sebuah konsep diri dan kehidupan. Bayi dilahirkan tanpa mempunyai batasan ego yang dimana seseorang bayi itu akan mengetahui sebuah batasan-batasan mengenai siapa dirinya atau siapa yang bukan dirinya sendiri. Dapat dikatakan di atas ini adalah contoh dari konsep diri adalah proses yang mempunyai sebuah perkembangan yang ada di dalam perjalanan kehidupan. Berarti kesimpulannya itu kita itu memproses konsep diri kita dari bayi sampai sekarang ini ya. Iya, bener banget, itu namanya perjalanan kehidupan. Selama perjalanan kehidupan tentu kita berinteraksi sosial di masyarakat. Apakah benar dan bagaimana cara penyampaiannya? Benar, penyampaian perspektif sosial orang lain itu dapat diungkapkan dalam 3 bagian, yaitu seseorang dapat mempelajari dari cara berinteraksi dengan orang lain, seseorang bisa melihat dari media massa dan sebuah institusi yang dapat menggambarkan nilai kebudayaan, dan yang terakhir pemerintah dapat menyampaikan hal-hal mengenai perspektif sosial yang mereka junjung. Apa sih contoh penyampaian perspektif sosial tersebut? Contoh dari seseorang bisa dapat mempelajari dari berinteraksi dengan orang lain seperti pandangan mengenai pola pada masa anak-anak yang sering dikaitkan dengan gender. Jika contoh dari seseorang bisa melihat dari media massa dan sebuah institusi yang menggambarkan nilai kebudayaan seperti kebanyakan budaya Asia, keluarga dan lembaga masyarakat lebih mengutamakan mengajarkan anak dengan sebuah nilai kerjasama kelompok yang dapat berprestasi secara individual. Dan contoh yang terakhir, pemerintah dapat menyampaikan hal-hal mengenai perspektif sosial yang mereka junjung tinggi, seperti bahwa sebuah negara itu mempunyai sistem peradilan yang menekankan kita berada di negara yang menjunjung tinggi menjadi masyarakat hukum. Jadi selama ini kita perlu membangun diri dan mengukur agar bisa berinteraksi sosial. Perlu. Bagaimana ketika seseorang bertemu dengan teman dekat atau dengan masyarakat umum, kita dapat belajar mengenai norma-norma sosial yang ada di dalam sebuah lingkungan dan bagaimana seseorang mendapatkan pandangan dari orang lain terhadap diri kita. Kita belajar tentang norma-norma sosial, tentang pandangan orang lain terhadap kita, dan kita berhak mengajarkan lagi kepada orang lain yang sedang belajar mengenai norma-norma sosial juga. Oke, terima kasih podcast dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.